Halo bro, saudara-saudaraku yang budiman, sobat sebangsa dan setanah air. Ya, jumpa kembali bersama saya Seno Dwi. Ya, gimana kabar kalian bro? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada hari ini aku mau berbagi informasi bro, ya, bagaimana cara menyeting pompa oli samping untuk Ninja RR ya bro ya. Ini kebetulan motornya ada di belakang saya nih bro. Ya, jadi oli samping itu untuk mesin 2 tak sangat vital ya bro ya. Sama seperti oli mesin untuk mesin 4 tak. Ya, itulah bedanya mesin 2 tak sama 4 tak ya bro. Kalau mesin 4 tak itu semua pelumasan dihandle oleh oli mesin ya bro ya, dari bagian atas ya, dari silinder sampai ke bagian bawahnya bro. Nah, kalau mesin 2 tak ini berbeda bro ya. Dia untuk bagian silinder ya, di situ ada piston, ring piston, stang shaker sama krek as itu dilumasi oleh oli samping bro. Sedangkan untuk koplingnya ya itu dilumasin oleh oli mesin bro. Nah, itulah kenapa oli mesinnya 2 tak rata-rata lebih awet ya bro ya, jangka penggunaannya daripada oli mesin 4 tak bro, karena dia hanya melumasin untuk bak kopling saja. Oke, kembali lagi bro ya ke oli samping 2 tak ya bro ya. Nah, penyetingan pompa oli samping ini sangat vital juga ya bro ya, karena berhubungan dengan pelumasan di silindernya bro sama krek as ya. Nggak boleh terlalu boros ataupun terlalu irit ya. Efeknya apa? Kalau dia terlalu irit ya otomatis nanti piston akan ngejim bro ya. Ngejim itu seperti apa? Jadi piston itu akan nanti berhenti bergerak ya bro ya, karena pelumasannya kurang ya kan. Kalau motor semakin lama semakin panas dia akan memuai. Nah, pada saat memuai otomatis clearance atau jarak ya antara piston dan silindernya akan semakin sempit ya bro ya. Nah, itu kalau pelumasannya kurang ya otomatis nanti mesin akan cepat panas, dan yang kedua efek parahnya sampai ngejim bro. Nah, kalau piston sampai ngejim, nah itu bisa-bisa nanti bloknya juga baret ya bro ya. Nah, kita tahu sendiri untuk bloknya Ninja RR ini beda dengan blok motor-motor yang lain ya bro ya. Kalau yang motor lain bloknya baret dia masih bisa di oversize bro. Nah, kalau Ninja ini dia nggak bisa di oversize. Dia kalau bloknya udah baret ya sudah, mau nggak mau harus ganti blok, dan itu lumayan mahal bro ya, 3 juta ke atas pasti bro ya. Terus yang kedua, dia tadi setelah melumasi silinder dia berfungsi untuk melumasi juga untuk stang shaker ya bro ya. Terus yang ketiga untuk melumasi krek as ya, karena krek asnya juga berputar bro di kecepatan tinggi ya. Ya, itulah fungsinya tadi yang oli samping. Kalau bahayanya kalau oli samping itu terlalu irit bro. Nah, sekarang yang kedua, jikalau settingan oli samping itu terlalu boros, nah efeknya bro? Itu juga punya efek ya bro ya, walaupun nggak separah kalau oli sampingnya terlalu irit bro ya. Efeknya apa kalau terlalu boros? Yang pertama ya pasti asapnya dia akan lebih tebal ya bro ya, dan ganggu orang-orang yang di belakang ya. Terus yang kedua, kalau settingan oli samping makin boros dia akan mengganggu di proses pembakaran ya bro ya, karena karakternya oli samping itu dia kalau masuk ke ruang bakar bersama dengan bahan bakar dia akan menurunkan oktan ya bro, oktan dari bahan bakar tersebut ya. Jadi jikalau oli sampingnya masuk terlalu banyak, otomatis nilai oktan bahan bakar akan berkurang. Nah, akibatnya apa? Nanti pembakarannya pasti akan terganggu ya bro ya. Jadi asapnya tebal tapi motornya kayak nggak ada tenaganya bro ya, karena harusnya yang dibakar itu kan, yang di ruang bakar adalah bahan bakar utamanya, bukan oli samping ya bro ya. Terus yang ketiga ya nanti pasti businya akan cepat mati ya bro ya, karena pada saat oli sampingnya terlalu boros ya, jadi silinder itu akan basah ya bro ya. Otomatis busi nggak akan tahan lama, nanti akan sering ganti. Terus nanti kalau dingin juga susah kita buat starter motornya ya. Itu sekilas terkait informasi ya bro ya, terkait soal oli samping dan fungsinya. Kita harus melakukan setting oli samping yang benar bro. Oh ya, buat bro-bro sekalian yang masih belum bergabung ya di channel saya, bisa bergabung dengan cara like dan subscribe ya bro, agar kalian semua nggak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Oke, langsung aja bro kita setting bro. Kita bongkar dulu untuk rumah gear yang bagian depan ya bro ya. Kita simak videonya bro, selamat menyaksikan. Pertama-tama kita kendorkan 3 baut pengunci rumah gear depan ya bro ya. Ini saya menggunakan kunci L ukuran 5. Kalau bautnya masih originalnya gunakan
kunci T ukuran 8 ya bro ya. Saat akan menarik untuk tutup gear depan, ditahanin ya bro ya kabelnya agar nggak ikut tercabut nanti bro ya. Oke, selanjutnya kita buka dua baut penutup pompa oli samping ya bro ya. Ini saya gunakan kunci L ukuran 4 bro. Kalau originalnya masih menggunakan baut plus bro ya, jadi nanti kita lepasnya pakai obeng plus ya kalau masih original. Setelah dua baut terlepas bro, selanjutnya kita angkat kabelnya dan kita lepaskan untuk penutup pompa oli sampingnya ya bro ya. Selanjutnya kita lihat untuk penutup pompa oli sampingnya ya bro ya. Nah, yang saya lingkarin ini, kalau ada tanda goresan itu berarti pompa oli sampingnya bergesekan dengan penutupnya bro. Yaitu di tempat saya akalin pakai mur sama ring ya bro ya, agar penutupnya nggak bergesekan dengan pompa oli sampingnya bro. Kalau bergesekan itu bisa menyebabkan pompa oli samping nanti macet bro, sehingga settingan oli samping menjadi lebih boros ya bro ya, karena pompa oli sampingnya masih tertarik sedangkan gasnya sudah rilis bro. Ini knalpotnya akan banyak keluar asapnya nanti. Keluar pompa oli ini nanti dibagi menjadi dua bro. Yang sebelah kanan ini nanti masuk ke manifold dan selanjutnya masuk ke ruang bakar. Yang sebelah kiri ini nanti akan masuk ke krek as ya bro, yang bagian bawah untuk pelumasan bagian bawah. Pastikan dua-duanya ini enggak ada kebuntuan ya bro ya. Ini ada dua garis ya bro ya, yang satunya garis di pompa oli samping, satunya garis di stoppernya bro. Nanti harus dipastikan garisnya sejajar ya bro ya, antara pompa oli sampingnya dengan yang di stoppernya bro. Ini sebagai contoh bro ya, jikalau dia lebih turun maka settingan pompa oli sampingnya lebih boros, jikalau dia lebih atas itu lebih irit bro ya. Nanti harus kita pastikan bro sejajar ya, antara yang di pompa oli sampingnya maupun yang penanda di sebelah kirinya ya bro ya. Nggak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah bro. Cara untuk setting, yang pertama kita tarik gas sampai mentok bro, nanti habis itu kita lihat yang bagian bawahnya ya bro ya. Jikalau tidak segaris bro, kita lalu kendorkan untuk mur pengunci settingan pompa oli samping ya bro ya. Kita gunakan kunci pas ukuran 10 bro, kita kendorkan dulu ya. Setelah murnya kendor baru kita uler ke atas bro sampai mentok bro, biar enak nanti kita untuk setting ke kanan maupun ke kiri. Jikalau searah jarum jam itu berarti semakin irit ya bro ya. Ya, jadi itu kita lihat putarannya dia makin ke atas bro. Sebaliknya jikalau berlawanan dengan jarum jam ya, itu berarti makin boros bro. Nah itu tandanya bro ya, dia udah berputar ke bawah bro. Nah kita setting ya bro ya, kita tarik gas bro sampai mentok. Setelah itu baru kita sesuaikan bro garisnya, antara yang garis di pompa oli samping maupun sebelah kirinya harus sama ya bro ya, nggak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah bro. Cara settingnya dengan kita memutar-mutar untuk murnya penyetingnya itu ya bro ya, kita paskan sampai benar-benar segaris ya bro. Setelah dipastikan pas satu garis bro, selanjutnya kita kencangkan ya bro ya untuk mur penguncinya bro, menggunakan dua kunci pas ukuran 10 ya bro ya, satu untuk megangin yang di atas, satu untuk megangin untuk mur penguncinya ya bro ya. Pastikan sampai kencang, jangan sampai kendor bro, agar nanti kalau kena getaran nggak bergerak tuh. Kalau kendor nanti kena getaran bergerak dan settingan pompa oli sampingnya bisa berubah ya bro ya. Setelah itu kita pasang untuk penutup pompa oli sampingnya ya bro ya. Di sini saya landasi pakai ring sama nut tipis ya bro ya, agar nanti pompa oli samping nggak bergesekan dengan penutup pompa olinya ya bro ya. Setelah mur landasan tadi dipasang di posisi dalam, selanjutnya kita pasangkan ya bro ya untuk baut penguncinya bro. Kalau di sini saya menggunakan baut ukuran kunci L ukuran 4 ya bro ya. Kalau aslinya pakai obeng plus bro. Kenapa saya pakai baut ukuran 4? Biar nanti untuk buka pasangnya gampang ya bro ya. Kalau pakai baut plus nanti lama-lama bisa dol bro.
Pastikan pengencangan antara baut kiri dan kanan rata ya bro ya, jangan sampai ada yang kencang sebelah satunya kendor bro, karena yang kendor bisa nanti nyangkut ke rantai ya bro ya pada saat putaran tinggi. Pastikan juga kabelnya tidak tersangkut ya bro ya, tidak ada yang kejepit bro. Setelah penutup pompa oli sampingnya terpasang, selanjutnya kita pasang untuk penutup gear depan bro. Kita pastikan kabelnya ya bro ya sesuai dengan alurnya, jangan sampai terjepit bro, karena nanti bisa patah ya bro. Kita kencangkan bautnya menggunakan kunci L ukuran 5 bro. Demikian bro informasi bagaimana cara men-setting pompa oli samping ya bro ya untuk Ninja RR, R maupun SS ya bro ya. Jangan sampai salah bro, karena efeknya sangat fatal nanti bro. Buat bro-bro sekalian yang belum subscribe channel saya, bisa langsung di like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya bro, agar bro-bro sekalian tidak ketinggalan update informasi dari saya. Oke bro, dari saya cukup sekian dan salam damai.